Sore guys, ketemu lagi tentu dengan channel saya Jakarta. Supaya Anda ini tahu ini, supaya Anda paham kenapa kalau saya misalkan ini nggak kecongkel, kemudian air masuk kompresor, kemudian saya tuang oli flashing dan saya harus gebres dulu posisi oli sudah dikosongin. Ini ada alasannya. Kemudian lagi kalau misalkan kondensor bocor dari titik piston ini, saya akan kasih tahu ini, saya akan uji ini, supaya Anda paham ini. Jadi supaya Anda paham flashing ini seperti apa kalau di flashing dan tidak, alasannya apa. Saya akan bongkar ini. Misalkan kondensor ini bocor, oli ini naik, oli ini keluar dari pres 20 cm di pipa pres kompresor. Kenapa saya tidak di flashing? Alasannya saya kasih tahu ini. Olinya larinya kemana, berapa senti, saya akan kasih tahu supaya Anda paham ini. Ini ada dua kompresor. Satu sudah dibongkar untuk alasan, yang satu ini normal. Kalau misalkan Anda kena congkel atau kondensor bocor, sebabnya apa? Saya tidak flashing ini di titik kondensor ini. Misal kalau bocor kondensor di titik pres ini, kemudian tidak di flashing, alasannya seperti ini. Kalau kondensor ini bocor, oli ini naik sampai pres 20 cm, alasan saya tidak di flashing, alasannya hanya ada satu. Ini sebuah piston ini. Oke. Oli ini hanya di depan piston. Di piston ini. Oke. Piston kemudian lari ke seperti tampungan ini, kemudian baru ke pres. Kalau dari titik ini saja sudah ketahuan dari piston, kemudian lari ke pipa pres, berarti ini hanya berapa senti oli yang di depan piston. Kalau Anda sudah tuang, misalkan mau dituang, kalau enggak ini tetap saja nih oli, kalau mau nambahin tetap saja yang keluar ini oli yang di depan piston ini kemudian ke pres. Oke. Saya akan kasih contoh caranya ini. Misalkan Anda kena congkel ini, kena tusuk, Anda tuang dulu olinya ini. Atau kompresor ini banyak olinya ini ditekan di pres. Caranya sebenarnya mudah. Atau kondensornya bocor, pres ini keluar oli mau diganti kondensor, ini sebenarnya masalahnya mudah. Jadi hanya titik piston ini kemudian lari ke pipa, hanya berapa senti. Saya akan tuang. Misalkan kalau oli ini Anda penasaran banyak pres olinya ini ditekan, Anda harus tuang olinya dulu.
kalau Anda sudah tuang olinya habis atau yang campur air, ini mudah sebenarnya. Kalau Anda akan hidupin, oli ini sudah habis lah bahasanya seperti itu. Jadi sudah ketahuan hanya di piston, kemudian sampai pipa pres. Seperti ini caranya ini. Jadi setelah dituang, Anda colokin, kemudian gebras ini. Jadi oli yang di atau bekas karat karena air misalkan kena tusuk, ini keluar yang di titik piston, kemudian keluar ke pres. Caranya oli dibuang dulu. Oke. Ini jadi Anda tidak ketipu kalau memang ada olinya keluar, ini sudah pasti hanya dari piston dan ke sono, tidak campur dengan oli yang di bawah. Ini nanganin kalau versi saya ini nanganin kalau evap ketusuk, kondensor bocor, dihidupin lama, oli ini sudah keluar di pres, kemudian sudah saya pastikan olinya ini tinggal sedikit, saya kemudian tuang, akan tambahi dan penasaran ini olinya tinggal berapa, saya tuang seperti ini, kemudian saya hidupin. Fungsinya ini buang oli yang naik dari piston kemudian ke pres. Jadi ini di dalam ini tidak ada oli karena sudah dituang, kemudian yang di piston depannya ini sudah saya tekan dengan hidupin mesin. Jadi caranya seperti itu. Oke. Atau misalkan Anda naik oli, misalkan kompresor ini naik oli, dari mana sebabnya, Anda bisa tuang dulu olinya, kemudian Anda tekan seperti ini, seperti pres. Oke. Kalau sudah habis ini karena hanya di depan piston. Kalau sudah habis, Anda baru isi olinya kembali. Misalkan seperti itu. Cara isi olinya mudah. Anda masukin plastik kebalikannya, kemudian Anda ikat karet, nuang sih gampang, isi oli juga gampang. Jadi logika sekali ini. Kalau seperti ini sudah pasti hanya di titik piston, kemudian keluar sampai ke pipa pres. Hanya berapa senti si oli ini yang lari ini. Oke. Saya akan masukin oli ini. Kalau kena tusuk, misalkan ini evapnya kena tusuk, ini harus seperti ini nih. Dituang semua dulu, kemudian air yang posisi di depan piston ini harus dikeluarin. Caranya seperti ini. Caranya seperti tadi, jadi dipres dengan mesin aslinya. Kalau langkah seperti ini, Anda tuang oli, kemudian sudah habis olinya atau yang campur air, kemudian Anda habis, sudah tuang semua, baru Anda hidupin. Kalau sudah hidupin, Anda tekan pres. Kalau memang ada air bahkan kotoran, misalkan ini bekas kena tusuk, ini sudah pasti saya jamin keluar. Setelah bersih, Anda baru isi oli lagi. Ini berarti mudah. Saya kasih logika ini. Oli yang naik, kalau ada bocoran ini hanya di depan piston ini.
Oke. Kemudian lari berapa senti keluar ke press. Jadi ini tidak rumit untuk Anda ini kalau mengalami seperti itu. Misalkan kulkas kena tusuk, atau misalkan kondensornya bocor, kemudian terlalu lama dicolokin, Anda penasaran dengan oli yang keluar di potongan pres 20 cm dari kompresor, Anda tuang oli dulu, kemudian hidupin, dorong oli yang di depan piston. Kalau sudah habis, baru Anda isi oli lagi. Jadi ini mudah. Kemudian kalau ketusuk misalkan air sudah masuk, Anda tuang semua oli yang campur dengan air, kemudian setelah habis Anda hidupin. Otomatis dari depan piston ini kotoran dan air beserta oli ini akan kedorong keluar, kemudian sampai habis Anda gebres. Setelah habis Anda tuang oli lagi. Jadi ini kalau tidak ada oli di dalam, ini ketahuan bahwa kepastian oli ini hanya di depan piston. Hitungan menit ini sudah pasti habis ini. Logikanya seperti itu. Saya gambarin habis ini untuk Anda supaya Anda para pemula paham. Kemudian ada pertanyaan kemarin ini tentang bagaimana coba nambahin oli kulkas 2 pintu. Oke, ini bagus ini pertanyaan. Jadi nambahin oli ini tentu ada sebab. Satu, ketusuk. Kedua, ketusuk ini artinya bocor di evap atau keropos, kemudian narik air. Kedua, ini kondensor dicolokin lama sekali. Anda penasaran ini tingkat oli sisa berapa? Kalau kasusnya bocor kondensor, ini paling mentok nambahin hanya 1/4 gelas guys. Jadi seperti itu kira-kira. Karena ini bocoran yang naik ke pipa kondensor ini tidak banyak, ini kira-kiranya 1/4 gelas. Mudah-mudahan ini ilmu sepele seperti ini kalau Anda pahamin, ini dekat dengan lebaran haji, Anda bisa beli kambing, kemudian bagi-bagi daging. Karena ilmu ini sudah saya kasih tahu kepada Anda, kemudian Anda berhasil, sudah pasti Anda akan bagi-bagi daging untuk bulan haji guys. Sore guys.